Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribu Tahwandi. Udah on ya. Ya gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga aja sehat dan juga masih semangat untuk menjalankan aktivitas malam hari ini ya. Apapun aktivitas Anda, semoga aja mendatangkan keberkahan untuk Anda dan kita semua. Nah, sama dengan apa yang saya lakukan malam hari ini, kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, seperti biasa lagi ya. Kalau malam Selasa itu ada serbuk sore ya. Harusnya jam 7, tapi karena ada tugas lain yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, akhirnya jadi molor nih ke jam 8. Nggak apa-apa ya. Yang penting tetap ada yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini seperti biasa juga ada buku yang akan saya bacakan untuk Anda. Anda juga bisa menyimak dan juga kalau misalkan mau ikutan berkomentar ataupun menanggapi apa yang saya bacakan, boleh di 0855420912. Nah, bukunya apa sih yang malam ini ingin saya bacakan untuk Anda? Masih buku yang kemarin-kemarin, Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Kita sudah masuk ke bab 10 ya. Menyisakan berapa bab lagi nih? Masih lumayan tebal nih. Ya semoga aja nggak bosen lah ya. Ini sudah ya bentar ya nggak begitu tebal lah ya. Baik. Bab 10 dari tulisan Roger Crowley, sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller. Nah, bab 10 ini diberi judul kecil oleh Roger Crowley, Akhir Penderitaan, tahun 1543 sampai 1546. Nah, langsung saja deh ya, biar cepat kelar dan kita bisa berganti dengan buku yang lain. Nah, ini buku yang lain juga sudah nunggu nih. Seru nih buku yang lainnya. Baik. Akhir Penderitaan 1542 1546. Bab 10 dari buku Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, karya Roger Crowley. Ya, seberapa besarkah Samudra Pasifik? Apa saja kemungkinannya? Laporan terperinci dari Urdaneta telah berbicara tentang penemuan dan penaklukan. Moto Carl lebih jauh ke depan telah diinternalisasikan. Di tengah gencarnya penaklukan benua Amerika, ada ekspektasi bahwa selalu ada lebih banyak dunia untuk jatuh ke pangkuannya. Lautan baru adalah sebuah ruang tempat orang Spanyol memproyeksikan imajinasi dan fantasi mereka. Ia memikat para penakluk, petualang, pencari keberuntungan, ahli kebatinan, dan misionaris. Ia adalah kunci emas menuju kepulauan rempah-rempah dan Tiongkoknya Marco Polo. Ada pulau-pulau yang menyeruak dari datarnya hamparan samudra dan menghilang di balik cakrawala yang tidak dapat diverifikasi untuk kedua kalinya. Nubuatan mistis bahwa di suatu tempat di samudra terdapat daratan yang disebutkan dalam Alkitab sebagai Tarsis dan Ofir, tempat Raja Sulaiman mengumpulkan hartanya. Lebih pragmatis lagi, Cortes, penjarah Kekaisaran Aztec yang kejam, melihat laut sebagai potensi wilayah kekuasaan pribadi. Samudra Pasifik telah membendung ambisi Spanyol. Mereka berhasil melintasi Samudra Atlantik dan menetapkan rute pulang pergi yang dapat diandalkan melalui sistem anginnya yang sudah diketahui. Jadi, mengapa samudra ini tidak bisa dilintasi juga? Pada dasawarsa pertama setelah perjalanan Magellan, 10 kapal telah berlayar ke barat
dari Spanyol baru. Hanya satu yang kembali, dan itu pun melalui perairan Portugis. Sangat sedikit dari kapal-kapal yang berlayar tersebut telah melihat Spanyol atau Spanyol baru lagi. Jumlah kematian sangat banyak. 3 ekspedisi yang dilangsungkan hingga saat itu telah menempuh banyak jalur melintasi samudra yang sepertinya tidak menawarkan apapun. Bagian timurnya kosong. Ketika mendarat di pulau-pulau di sebelah barat, mereka disambut tanggapan yang tidak bisa ditebak dari penduduk asli. Kadang-kadang ramah, lebih sering dengan hujan panah dan batu. Desertir dan orang-orang terbuang berserakan di seluruh samudra. Kapal-kapal lenyap, meninggalkan jejak legenda dan spekulasi. Menyeberangi samudra dengan berlayar ke arah barat sangatlah mudah, tapi luas samudra itu sulit dinilai, mengingat kecepatan perjalanan. Kesulitan dalam mengukur garis bujur menyebabkan penilaian yang berbeda-beda, tetapi perjalanannya selalu dipenuhi penderitaan. Upaya untuk berlayar pulang, El Tornavies, berulang kali gagal. Samudra Pasifik adalah sebuah wadah lobster. Mudah untuk dimasuki, mustahil untuk keluar dari dalamnya. Pengetahuan tentang kondisi angin dan arusnya hanya parsial. Saavedra yang cukup beruntung menangkap angin pasat dengan berlayar pada akhir Oktober telah membuat rute keluar terbaik dengan menghindari jeratan pulau karang berbahaya yang dapat menghancurkan kapal. Upayanya untuk kembali mencoba pulang melalui garis lintang rendah hanya menjadi satu kegagalan lagi. Setelahnya, sejumput kebijaksanaan menang. Tidak akan ada lagi ekspedisi yang diluncurkan dari Spanyol melalui Selat Magellan. Rutenya terlalu sulit. 2 percobaan lagi pada 1530-an berakhir dengan bencana. Untuk selanjutnya, semua perjalanan melintasi Mar del Sur akan dilakukan dari pantai Spanyol baru. Samudra Pasifik tetap menjadi wilayah kosong terbesar dalam kartografi Eropa, perbatasan besar terakhirnya. Penerimaan bangsa Spanyol akan Perjanjian Zaragoza diiringi dengan banyak kekesalan. Hal itu dianggap oleh banyak orang sebagai suatu pengkhianatan. Karl dan banyak rakyatnya masih meyakini Kepulauan Maluku adalah milik mereka yang sah. Meskipun klaim itu telah disewakan, keyakinan dalam hak mereka dan ekspektasi akan ekspansi tanpa akhir membatalkan setiap keraguan. Pelaporan Urdaneta yang faktual dan bijaksana sangat berpengaruh dalam hal ini. Bagi Spanyol, Samudra Pasifik tetap menjadi kunci atas kekayaan Oriental, dan kunci untuk Pasifik berada pada menemukan cara agar bisa pulang kembali. Setiap harapan untuk merintis perjalanan pulang bertumpu pada penciptaan pangkalan yang aman dan memiliki perbekalan memadai. Pangkalan untuk memperbaiki kapal-kapal mereka yang rusak dan merawat para pelautnya hingga sehat kembali. Urdaneta telah mengidentifikasi kepulauan di sebelah utara Kepulauan Maluku yang dijuluki oleh Magellan sebagai Kepulauan Barat atau Filipina, yang dijuluki oleh Magellan sebagai tempat yang ideal untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Kepulauan ini belum dikuasai oleh pihak Portugis, tetapi meski tidak disebutkan namanya secara spesifik dalam Perjanjian Zaragoza, wilayah itu dapat dipastikan berada di dalam zona Portugis. Sebuah detail tidak menyenangkan yang sebaiknya diabaikan saja. Di Filipina lah kini bangsa Spanyol menggantungkan harapan mereka. Ketika Urdaneta berada di Valladolid,
untuk melapor kepada Dewan Hindia. Dia bertemu dengan bangsawan Pedro de Alvarado, penakluk dari sebagian besar Amerika Selatan dan gubernur Guatemala, seorang lelaki dengan kekejaman yang legendaris. Alvarado sedang merencanakan ekspedisi baru menuju Kepulauan Barat dan pantai Tiongkok. Dengan biaya yang sangat besar, dia telah menghimpun sebuah armada yang terdiri atas 13 kapal dengan awak 550 orang, dengan materi kapal diangkut dari Veracruz di pantai Samudra Atlantik melewati tanah genting. Dia menawarkan posisi kepala mu'alim kepada Urdaneta. Urdaneta pun berlayar kembali ke benua Amerika, tetapi ekspedisi Alvarado tidak pernah terwujud. Dalam pemberontakan orang Indian yang turut dialami Urdaneta, Alvarado mati terinjak-injak kuda. Urdaneta tidak jadi berlayar. Pada tahun 1552, dia bergabung dengan Ordo Agustinian dan pensiun di sebuah biara. Malahan dalam pergulatan di antara para penakluk dan kaum bangsawan untuk merebut posisi dan kekayaan, sebuah ekspedisi lain yang dipersiapkan dengan baik terlaksana atas perintah Raja Muda Spanyol baru pertama, Antonio de Mendoza. Dia merekrut saudara iparnya, Ruy Lopez de Villalobos. Hubungan keluarga selalu berperan untuk memimpin perjalanan baru melintasi lautan. Tujuannya sudah jelas, mendirikan pangkalan yang aman di Kepulauan Barat, dan setelah 3 kali percobaan gagal, akhirnya memecahkan masalah Tornaviaje. Pada saat yang sama, ekspedisi lain akan berlayar ke utara, menyusuri pantai benua Amerika menuju Tiongkok, dengan keyakinan keduanya akan menyatu di suatu tempat di barat laut. Ekspedisi yang kedua, di bawah komando Juan Rodriguez Cabrillo, berhasil mencapai pantai California, tetapi dipukul balik oleh angin. Cabrillo tewas dalam pertempuran kecil dengan penduduk asli dan misinya dibatalkan. Ekspedisi Villalobos akan menjadi usaha Mayflower, proyek ambisius dengan tujuan yang didefinisikan dengan jelas. Villalobos diberi gelar gubernur untuk pemukiman berbenteng yang akan diciptakan di Kepulauan Barat. Perbekalan yang dibawanya termasuk benih gandum untuk ditanam oleh koloni baru. Seperti biasa, komandan dibekali dengan instruksi lengkap dan terperinci yang berisi petunjuk sempurna yang meliputi seluruh aspek perbekalan dan pengelolaan kapal, serta perintah yang sekarang menjadi wajib untuk memperlakukan warga pribumi dengan baik dan tidak melanggar wilayah Portugis. Semua anggota awak kapal harus bersumpah setia. Ancaman pemberontakan selalu menjadi perhatian utama, dan orang-orang yang tertidur di posnya akan diseret di dalam air. Pada pelanggaran kedua, mereka akan dibuang ke laut. Misi ini memiliki dimensi keagamaan yang kuat, mengajak penduduk asli untuk masuk agama Kristen, tetapi dengan sangat berhati-hati. Ada 4 biarawan dari Ordo Agustinian dan 4 padri lain yang turut serta. Villalobos mendapatkan instruksi bahwa tujuan utama perjalanannya adalah menyebarkan iman Kristen. Setiap orang harus memberikan surat keterangan bahwa mereka telah mengaku dosa dan menerima komuni sebelum melangkah ke atas kapal. Penghujatan akan berakibat pemenjaraan dan pengurangan jatah makanan. Yang paling penting, ada permintaan yang tak terpuaskan untuk menimba ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan bangsa Eropa di seluruh dunia. Perintah agar selalu penasaran.
Orang-orang yang kembali ke Spanyol Baru melalui rute yang ditetapkan harus melaporkan semua aspek pelayaran. Mereka harus membawa contoh dari barang-barang yang mereka temukan, menyampaikan laporan tentang pakaian dan adat istiadat, praktik agama dan hubungan politik penduduk asli. Tingkat manajemen mikro dari jarak jauhnya sangat ketat. 7 kapal berangkat, meniru armada awal yang dihimpun oleh Alvarado dan dipimpin oleh Villalobos di Capitana. Kapal lainnya yang bernama Santiago juga dengan 400 tentara dan pelaut serta serombongan bangsawan, kesatria putra dari seseorang penting yang membawa pelayannya sendiri dari Spanyol Baru. Ada beberapa penyintas dari perjalanan Samudra Pasifik sebelumnya, beberapa di antaranya dari pelayaran bertahun-tahun yang lalu. Guinness di Mavra dan penembak meriam dari Jerman, Anes, telah mengelilingi dunia bersama Magellan 2 dasawarsa sebelumnya. Armada tersebut berangkat dari pantai Meksiko pada pagi 1 November 1542, Hari Raya Semua Orang Kudus. Rencananya adalah menghabiskan waktu beberapa saat lamanya di daerah penangkapan ikan di pesisir California untuk menimbun perbekalan. Tetapi karena mendapati angin bertiup melawan mereka, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ini adalah kesalahan pertama dari serangkaian kesalahan yang akan terjadi. Persediaan makanan selalu menjadi masalah. Perjalanan itu berlangsung dengan cara yang sudah familiar. Pulau-pulau kecil ditemukan atau ditemukan kembali, lalu diberi nama berdasarkan hari-hari orang suci atau ciri-ciri fisiknya. Kapal-kapal didorong maju oleh arus yang lebih cepat daripada yang bisa dihitung mu'alim, sehingga mereka salah besar dalam menghitung jarak ke Filipina, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa pulau-pulau tersebut memang berada dalam wilayah yang diklaim oleh Spanyol. Terjadi serangkaian kecelakaan di sepanjang jalan. Kapal nyaris karam di perairan dangkal yang tidak terduga, sehingga sempat menimbulkan kepanikan. Kapal-kapal saling bertabrakan. Salah satunya diserang oleh ikan paus dengan sangat ganas, sehingga bagian haluannya hampir terangkat keluar dari air, meninggalkan makhluk besar yang terluka itu berenang meninggalkan jejak darah. Badai yang menyebabkan para pelaut memohon belas kasihan Tuhan. Kapal yang lenyap, tetapi muncul kembali beberapa minggu kemudian. Mereka melewati rangkaian pulau-pulau, bercakap-cakap dengan penduduk asli yang mereka lalui, mencari orang-orang terbuang dari ekspedisi sebelumnya. Saat mendekati Pulau Faiz di Kepulauan Caroline, mereka merasa sudah dekat dengan tujuannya ketika disambut oleh penduduk pulau dengan sapaan Buenos Dias, Mataloes. Mereka mencapai Mindanao pada tanggal 1 Februari 1543. Penyeberangan memakan waktu 93 hari yang cukup cepat. Sasaran ekspedisi ini adalah pulau kecil Limasawa yang terletak di selat antara Mindanao dan sebuah pulau lebih jauh ke utara, Leyte. Tetapi mereka salah mengambil jalur. Pendaratan mereka tidak disambut dengan baik. Meski demikian, pendaratan mereka di Mindanao di suatu tempat bernama Banganga terbukti tidak disambut dengan baik. Meski begitu, Villalobos turun ke daratan dan mengeklaim kepemilikan pulau itu untuk Spanyol. Dia menamainya sebagai Caesarea Caroli untuk menghormati sang kaisar. Arus air dan angin musiman tidak memungkinkan untuk berlayar ke utara menuju Limasawa. Permasalahan
memberi makan sejumlah besar orang dalam ekspedisi ambisius ini memuncak dengan cepat. Kelaparan mengintai armada. Berdasarkan seorang saksi mata, hal itu membawa penyakit yang tidak kami kenal. Pembengkakan gusi dan kaki dengan bercak-bercak ungu pada kulit. Menemukan sumber makanan yang dapat diandalkan menjadi prioritas utama. Villalobos memindahkan armadanya ke selatan ke pulau kecil Sarangani atas saran dari seorang anggota awak kapal yang pernah mengikuti ekspedisi sebelumnya. Penduduk desa menolak menjual makanan kepada mereka. Dalam keputusasaan, Villalobos mendapatkan kelonggaran dari seorang pendeta mengenai perintah kaisar untuk memperlakukan penduduk asli dengan baik. Orang-orang Spanyol menyerang penduduk desa dan mengusir mereka dari pulau. Ini adalah insiden pertama dari serangkaian insiden kolonial berdarah dan bagi orang Spanyol, awal dari malapetaka yang berlangsung cukup lambat. Apapun yang mereka dapatkan masih belum mencukupi untuk memberi makan semua orang. Awak kapal sama sekali tidak berminat menanam benih jagung. Mereka datang untuk menaklukkan. Mereka mulai menyasar apapun yang bisa dimakan seperti kelapa mentah dan lebih buruk lagi. Pada akhirnya kami memakan semua anjing, kucing, dan tikus yang dapat mereka temukan, serta serangga-serangga kotor dan tanaman-tanaman yang tidak dapat dikenali. Semua ini menjadi penyebab kematian banyak orang dan penyakit serius bagi banyak yang lainnya. Khususnya, banyak orang makan kadal besar, hewan besar berkilau, dan hanya sedikit dari mereka yang memakannya masih hidup. Pada akhirnya, ada yang makan kepiting darat dan menjadi gila selama sehari. Apalagi jika mereka makan ususnya. Ekspedisi tersebut terjun bebas. Entah bagaimana caranya, mereka harus mencari makanan. Villalobos mendapatkan informasi bahwa ada persediaan beras yang cukup banyak di Mindanao. Sebuah ekspedisi yang dikirimkan ke sana lagi-lagi menemukan dirinya terlibat dalam konflik berdarah yang menumpahkan banyak korban jiwa di kedua pihak. Penolakan berulang untuk menjual makanan kepada orang Eropa dan kegigihan pertahanan ini sebagian disebabkan oleh kehadiran orang-orang yang dibuang dari Sarangani. Di tengah-tengah semua ini, sebuah kapal yang hilang, San Cristobal, muncul dengan perbekalan yang menyediakan bantuan untuk sementara waktu. Tetapi Villalobos selalu saja mengambil pilihan yang salah. Peralihan cuaca yang berlangsung musiman menyediakan jendela waktu untuk berlayar ke Limasawa, tetapi dia menolaknya. Sebaliknya, dia memperbesar pertaruhan, memimpin San Juan de Letran untuk kembali ke Spanyol baru guna mencari pertolongan, dan bala bantuan tentara adalah risiko yang sangat besar. Apalagi yang akan terjadi? Tetap di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Di Serbu, Senin Berbuku. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah masuk di 08554 2009 ada Santos di Tangerang ya. Salam semua buat salam buat semua pendengar Radio Kota Batik. Oke, terus Saihi di Wonopringo juga ikut nyimak aja di malam yang sejuk. Salam sehat selalu buat yang lagi tugas. Oke, terima kasih. Jafar di Kalilembu, Karangdadap, terima kasih juga sudah bergabung ya. Saya akan lanjutkan bacaan buku kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu deh satu lagu dulu deh ya, biar semangat lagi.